Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca firman-Mu. Kuasailah kami dengan roh-Mu dan berikanlah kami hikmat, agar kami dapat memahami kehendak firman-Mu dan dapat menyatakannya dalam kehidupan kami. Ini doa kami, dalam nama Yesus Firman yang hidup. Amin. Bacaan dari Perjanjian Lama 2 Tawarik 34 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Raja Yosia, pembaharuan yang dilakukan Yosia itu judul bacaan. Demikian firman Tuhan. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur lulukan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manasye, Efraim dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan serta menghancur lulukannya, dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Shalom. Damai di hati di perjumpaan yang indah hari Minggu, harinya Tuhan. Mari kita sebagai umat Tuhan, demikian bacaan 2 Tawarik 34 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7 adalah salah satu kitab yang menarik untuk dipelajari oleh umat Tuhan yang percaya. Seperti adanya kisah Yosia, dengan namanya itu memiliki arti Yahweh menyelamatkan.
Yosia sebagai Raja Yehuda ke-16 menjadi raja di usia 8 tahun dan memerintah 31 tahun lamanya antara tahun 640 sebelum Masehi sampai 689 sebelum Masehi. Ia adalah putra dari Raja Yehuda sebelumnya yang bernama Amon. Ayahnya Amon adalah raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang dilakukan Raja Manasye, kakek Raja Yosia. Ini bisa kita temukan dalam bacaan kitab Raja-Raja pasal 21 ayat 19 hingga ayat 21. Bapak Ibu saudara-saudara, jika dicermati dari penuturan penulis kitab 2 Tawarik 33 dan 2 Raja-Raja 21, 6 tahun pertama dari kehidupan Raja Yosia, melihat bagaimana kakeknya Manasye memerintah. Setelah kakeknya meninggal 2 tahun lamanya, ia melihat bagaimana ayahnya Raja Amon memerintah. Kemudian ayahnya mati terbunuh dan digantikan Yosia yang saat itu menjadi raja di usia 8 tahun. Perilaku Raja Yosia bisa saja dipengaruhi gaya hidup orang tuanya. Namun sebaliknya yang terjadi, Raja Yosia hidup melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Seperti kita temukan dalam ayat 2 bacaan kita. Saudara-saudara, meski masih kanak-kanak, Raja Yosia telah memiliki karakter yang takut akan Tuhan. Pengalaman masa lalu ayah dan kakeknya telah memproses Raja Yosia untuk membangun bangsa Israel seperti teladan Daud bapa leluhurnya yang tidak menyimpang mengikuti Tuhan. Demikian di tahun ke-8, usia masih belia 16 tahun, Raja Yosia mengambil keputusan mencari Tuhan. Hubungan yang dekat dengan Tuhan mempengaruhi Raja Yosia di tahun ke-12 memerintah sebagai raja, berarti usia 20 tahun. Ia melakukan tindakan pembaruan secara besar-besaran dalam hidup keagamaan Israel untuk mengembalikan mereka pada perilaku keagamaan yang benar, tidak menyembah berhala di zaman itu. Ia mentahirkan Yehuda, tapi juga Israel Raya, di mana di zaman itu Israel terbagi atau terpisah menjadi 2 kerajaan, Israel Utara dan Israel, yakni Yehuda. Saudara-saudara, Raja Yosia tidak hanya takut akan Tuhan dengan mencari Tuhan, tapi juga menampakkannya dalam hidup
kehendak Tuhan. Inilah yang disebut spiritualitas orang yang percaya kepada Tuhan, yakni hubungan yang akrab dengan Tuhan menghasilkan buah kebenaran dalam kehidupan nyata yang ditunjukkan dalam sikap hidup sehari-hari. Spiritualitas Yosia penting untuk direnungkan sebagaimana umat Tuhan di masa kini, di mana tidak hanya hidup beribadah atau membangun persekutuan, tapi juga menampakkan keakraban dengan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudara, di tengah pandemi COVID-19 atau yang torang kenal wabah virus corona, kita mencari Tuhan. Tapi perlu juga diingat melalui praktek ibadah yang benar, bangun persekutuan yang tulus dengan Tuhan walaupun ibadah dari rumah. Hal itu perlu terus dilakukan meski kondisi real atau kondisi nyata yang makin menegangkan dan membawa ketakutan karena kasus penderita COVID-19 terus bertambah. Iman tidak memudar. Amin. Amin. Yang ada senantiasa hidup berpadanan dengan kehendak Tuhan. Nah, semoga situasi yang ada makin membuat kita tahu, mengerti, dan menyadari bagaimana menjalani hidup selaku orang percaya. Tetap ikut anjuran pemerintah, selalu bersyukur dan berbuat baik. Bagi orang muda, meski usia belia atau anak-anak, tapi kita bisa berbuat kebenaran karena memilih mau hidup dengan Tuhan dan firman-Nya yang memampukan untuk membedakan mana yang benar dan salah. Amin.